Oke, mulai ya, teman-teman ya. Ya, terima kasih kehadirannya di pertemuan ke-14 ya, hari ini. Kita sekarang akan berbicara sedikit tentang manajemen proyek, ya, dengan subbagiannya analisa jalur kritis dan part ya, program evaluasi dan interaksi teknik. Memang nanti pembahasan kali ini lebih dikhususkan pada analisa jalur kritis. Nah, mulai dari definisi proyek itu apa sih? Jadi suatu kombinasi dan kegiatan atau aktivitas yang saling berkaitan dan harus dilaksanakan ya. Jadi dari awal sampai akhir dengan mengikuti suatu urutan tertentu sebelum seluruh tugas itu dapat diselesaikan secara sempurna. Tuntas. Berdasarkan suatu pembelajaran pada tahun 2020 kemarin, sebanyak 50% proyek IT menunjukkan kenaikan keterlambatan waktu penyelesaian proyek. Jadi nggak sesuai deadline. Isu tentang penjadwalan, scheduling adalah alasan utama terjadinya konflik atau crash ya dalam proyek, khususnya selama para kedua dalam proyek. Waktu adalah hal penting, ya. Time management ya ini. Waktu adalah hal yang paling tidak fleksibel, akan terus berlalu apapun yang terjadi dalam proyek. Jadi setiap kegiatan dikejar oleh keterbatasan waktu. Ya. Nah, tentang perencanaan untuk planning dan penjadwalan proyek, itu planning proyek itu suatu usaha untuk membuat penentuan mengenai apa yang harus dicapai dalam suatu proyek, kapan, ya, dan bagaimana proyek itu dapat dilakukan untuk dilaksanakan. Penjadwalan proyek sendiri adalah suatu usaha atau aktivitas untuk menentukan ya, kapan sebuah proyek dilaksanakan berdasarkan urutan aktivitas tertentu dari awal sampai akhir proyek ya, dan waktu yang dibutuhkan oleh setiap aktivitas dalam suatu proyek. Metodenya yang bisa digunakan ini ada 3, yaitu Gantt chart, PART, dan GPM. Yang kali ini kita membahas tentang GPM atau Critical Path Method. Metode jalur kritis yang itu aplikasinya paling sering digunakan. Jalur proyek sendiri yaitu dibutuhkan untuk membentuk seorang manajer proyek, project manager, sehingga dapat yang pertama menunjukkan hubungan setiap kegiatan terhadap proyek. Jadi adanya korelasi ya setiap kegiatan proyek. Terus yang kedua, identifikasi hubungan yang harus didahulukan antara kegiatan. Terus yang ketiga, dapat menunjukkan perkiraan biaya, estimasi cost, estimasi biaya, dan waktu yang realistis untuk kegiatan. Terus yang keempat, dapat membantu penggunaan tenaga kerja yang dibutuhkan berapa banyak, terus dana yang dibutuhkan berapa banyak, dan sumber daya yang lain dengan cara mencermati hal kritis pada proyek itu. Prinsipnya tentang scheduling proyek atau penjalangan proyek, itu yang pertama ada pembagian. Yaitu, proyek itu harus dibagi-bagi ke dalam semua tugas dan aktivitas yang dapat dikendalikan. Ya, yang masing-masing departemen pembagian aktivitas itu ada penanggung jawabnya sendiri-sendiri. Terus yang kedua, ini adanya saling ketergantungan. Ya, ini adanya saling ketergantungan dari setiap tugas dan aktivitas yang dibagi yang harus ditentukan dari awal penjadwalan proyek, ya, dari planning, perencanaan. Terus ada alokasi waktu, yaitu setiap tugas yang akan dijadwalkan harus dialokasikan ke dalam sejumlah satuan kerja aktivitas itu tadi.
Jadi aktivitas satu membutuhkan waktu berapa lama, dua berapa lama. Terus ada evaluasi kerja ini, setiap proyek memiliki staf tertentu, di mana pada saat pembagian tugas harus diperhatikan bahwa tidak akan kelebihan alokasi waktu atau jumlah SDM. Itu jumlah SDM harus tepat yang dibutuhkan. Efisiensi. Nah, dan GPM, ya. Ada suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur dan mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada dalam suatu proyek. Nanti ada perhitungannya sendiri. Nah, ini kedua metode itu mengikuti 6 langkah dasar, yakni yang pertama, identifikasi proyek dan menyiapkan struktur pecahan kerja. Ya. Proyeknya jenis apa, ya, struktur pecahan kerjanya bagaimana. Terus yang kedua, membangun hubungan antara kegiatan, ya, kegiatan satu dan kegiatan yang lain, memutuskan kegiatan mana yang harus dahulu dilaksanakan, yang penting, yang urgent mana, yang nggak urgent mana, ya. Terus yang ketiga, menggambarkan jaringan yang menghubungkan keseluruhan kegiatan. Ya, ada node-nodenya ya tadi, ada contohnya. Terus yang keempat, menetapkan perkiraan waktu dan atau biaya. Waktu dan biaya itu kegiatan itu berapa. Terus selanjutnya, menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan yang disebut jalur kritis. Ini yang nanti yang ada soal perhitungannya ya. Terus menggunakan jaringan itu untuk membantu perencanaan pengembangan proyek. Syarat proyek sebagai network planning atau perencanaan jaringan kerja. Jadi proyek dapat dibagi dalam aktivitas yang mempunyai batasan yang jelas satu sama lain, saling berhubungan, dan jika ada aktivitas yang dikerjakan dengan menggunakan sumber daya SDM maupun SDA yang ada, jadi yang sama tidak bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan, harus salah satu. Terus masing-masing kegiatan mempunyai waktu atau perkiraan waktu pengerjaan. Ya. Ujung. Tapi suaranya dengar? Suaranya dengar kan? Dengar. Nah, saya ulang lagi aja. Bentar. Ya. Kok nggak ada yang bilang di ruang Zoom, Mas? Sekarang sudah muncul teman-teman yang di ruang Zoom? Sudah, Pak. Terima kasih. Coba ditanyain, Mas. Nggak ada yang respon. Sudah, oke. Untung belum separuh perjalanan. Mana? Oh iya. Di sini. Oh iya, secara proyek ya. Jadi masing-masing aktivitas tadi mempunyai suatu durasi waktu ya. Terus setiap aktivitas dikerjakan secara kontinu berkelanjutan antara aktivitas satu yang dan selanjutnya. Terus dalam suatu saat dapat dikerjakan lebih dari satu aktivitas asalkan sumber daya digunakan berbeda. Ya nggak sama sumber dayanya. Prosesnya dalam GPM ini. Yang pertama ada komponen jaringan. Ya. Jaringan GPM menunjukkan saling berhubungnya antara satu kegiatan dengan kegiatan lain. Ya. Pendekatannya ada dua. Ya. Ada AON dan AOA. AON itu apa? Activity on load dan activity on arrow. Ini on load itu titiknya ada kegiatannya. Jadi suatu titik dilambangkan kegiatan. Kalau AOA itu activity on arrow, panahnya itu dikasih suatu kegiatan. Contohnya ini. Ya, ini nggak kelihatan jelas maaf yang pertama dulu. Jadi aktivitas A datang sebelum B. Jadi A harus datang dulu baru B. Ya. C datang setelah B. Ya. Jadi berurutan ya A, B, aktivitas A, B, C. Nah ini kegiatannya di titiknya ini. Kalau A, on arrow, kegiatannya taruh di
panahnya. Ini panah nih, nggak tenaga. Terus yang kedua, A dan B keduanya harus diselesaikan sebelum C dapat dimulai. Ya. Jadi aktivitas A dan B ini harus dikerjakan dulu secara bersamaan dengan sumber daya berbeda, baru dapat mengerjakan aktivitas C. Ya. AON ya. Jadi titik ada aktivitasnya, dikasih lambang aktivitas. Kalau AOA ini lebih kompleks, karena aktivitasnya ditaruh di panah. Panah ini ya. A dan B ditaruh panah, ada satu titik aktivitas yang sudah selesai sebelum C dapat dimulai. Ya. Terus yang ketiga, B dan C tidak dapat dimulai sebelum A selesai. Nah ini kebalikannya nih. Ya. Jadi A selesai dulu, baru aktivitas B dan C dapat dikerjakan. Titik ya. Kalau ini lebih kompleks karena ini panah, ditaruh di aktivitas taruh di lambang panahnya. Ya. A selesai dulu, titik ini titik selesainya, baru aktivitas B dan C dapat dikerjakan. Ini macam-macam bentuknya. Ini ada 5, contohnya ada 5. Nah, yang D ini C dan D tidak dapat dimulai hingga A dan B keduanya selesai. Ya. Ini harus menyelesaikan aktivitas A dan B dulu, ya kegiatan A dan B dulu, baru dapat melaksanakan kegiatan C dan D. Ya. Jadi ini saling berhubungan ya. A dapat berhubungan dengan C dan D, B dapat berhubungan dengan C dan D. Ini sama. Ini titik dari selesainya kegiatan A dan B baru melaksanakan C dan D. Ini masih asumsi ya, belum soal ya. Ini. Terus yang keempat. Mohon maaf, Pak. Nama, Mbak? Ini yang keempat, C tidak dapat dimulai setelah A dan B selesai. D tidak dapat dimulai sebelum B selesai. Nah, ini ada suatu penyimpangan. Ya. Jadi, C ini nggak dapat dimulai setelah A dan B selesai. Jadi, C ini tergantung dari kegiatan A dan B. Ya. B Permisi, ini Pak. ya, tergantung dari kegiatan B saja. A enggak tergantung. Enggak digantung dengan A. Kegiatan dami ini kegiatan pembantu ya, maksudnya pelengkap. Ini ditujukan pada AOA. Kalau yang AON ini nggak dapat ditujukan karena titiknya udah sinkron. Ya. Kalau A ini, kalau dalam suatu panah, ya kan, ini nggak bisa nih dari situ ini. Jadi C ini harus tergantung dari A dan B. Nah, dari suatu panah harus ada titik dulu sebagai pembantu, dan panah sebagai pembantu yang disebut aktivitas dummy ini. Ya. Jadi C ini harus dapat digunakan setelah A dan B selesai. Kalau D ini tetap ya. D ini nggak ada sama A kan tadi. Jadi hanya dari aktivitas B saja. Terus yang, permisi, Pak. nah ini mulai jelimet lagi. B dan C nggak dapat dimulai hingga A selesai. B dan C ini harus dapat dimulai setelah A selesai. D ini nggak dapat dimulai. Ya. Apa lagi? Satu orang semua. Ini untuk slide sampai mana Mas slide-nya? Sampai syarat proyek, Bapak.
Planning dulu. Testing dulu aja ya, saya gerak-gerakan dulu ya. Di mereka gimana? Bentar. Gimana? Iya Pak, Ada pergantian slide nggak? Ada pergantian Pak. Tetap bagaimana? Sudah berganti. Belum. Belum ada latihan soal ini. Tadi saya mana dari ini ya? Terus B dan C nggak dapat dimulai sebelum A selesai. Ya, ini B dan C harus selesai dulu nih, harus baru melaksanakan kegiatan B dan C. D nggak dapat dimulai sebelum B dan C selesai. D ini tergantung sama aktivitas B dan C. Jadi ini B menuju ke D, C menuju ke D. Ya. Kegiatan dummy itu mesti ditujukan sebagian besar pada kegiatan AOA, activity on arrow. Ya. Karena memerlukan suatu titik dan arah pembantu, ya, dummy, ya, untuk menunjukkan hasilnya. Ya. Kayak ini ya, B dan C, ya, harus A dulu selesai. A selesai ini titik selesainya A nih, nah, baru melaksanakan B dan C. D ini yang nggak dapat dimulai sebelum B dan C selesai. Tergantung B sama C ya, D ini dengan B sama C. B sama C harus dapat sinkron, baru dapat melaksanakan aktivitas D. Itu. Dari kelima asumsi ini ada pertanyaan dulu sebelum lanjut. Udah bergeser ya Mas ya, slide-nya ya. Ada yang tanyakan dulu nggak dari 5 asumsi ini? Sebelum lanjut ke soal ya. Ini. Jadi kegiatan dummy sebagai kegiatan membantu biasanya terjadi pada AOA ya. Karena memerlukan suatu titik selesainya kegiatan. Yes. Nanti di soal ada. Nah, di soal itu juga gitu ya. Ini cuma asumsi arah panah berjalan ya, aktivitas berjalan gitu. Oke, lanjut dulu. Ya. Aturan dasar logika jalan kerja tadi. Ya. Dalam menyusun suatu jalan kerja ada beberapa aturan dasar. Yang pertama, sebelum suatu aktivitas boleh dimulai, semua aktivitas yang mendahulunya harus sudah berakhir. Ya, tadi ya. Sebelum aktivitas dimulai, semua aktivitas mendahulunya atau masih terlihat ya di layar ya? Layarnya masih terlihat ya? Masih ya? Terus yang ketiga, nomor event atau aktivitas ini nggak boleh sama. Jadi penomoran biasanya dimulai dari kiri ke kanan. Yang tadi ya, dari kiri dulu berjalan terus baru ke kanan. Terus di antara dua aktivitas nggak boleh terdapat dua aktivitas atau lebih secara langsung, harus dibuat aktivitas dummy. Yang tadi ya, dummy activity ya. Sekarang Sunaris marah. Ya ampun, ya ampun. Sabar dulu.
Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah. Pada pergantian slide sudah? Pergantian slide-nya ada Sudah muncul? pergantian. Sudah, Pak. Sudah ada, Ada, Pak. Pak. Sudah. Sudah. Sudah, ini ya, aturan dasar tadi ya. Sekarang mulai ke contoh soal, tapi belum hitungan. Contoh soal dasarnya dulu. Jadi kasusnya ini pemerintah ya membangun rumah sakit ya, RSUD tentunya. Rumah sakit tersebut akan dibangun dan harus melalui 8 kegiatan, yakni membangun komponen internal, terus modifikasi atap, dan seterusnya ya, sampai dengan pemeriksaan dan pengujian. Seperti ini. Ini A ya. Sudah muncul di ruang Zoom. Ini, sudah. Udah, kisahnya udah. Udah. Ya, lanjut ya, teman-teman ya. Tadi sampai di ini ya, aktivitas membangun rumah sakit ya. Jadi A dan B ini kegiatan awal, nggak ada pendahulunya, ya. Yang C ini didahului oleh A, yang D ini didahului oleh A sama B. Jadi A, D ini dapat diselesaikan setelah A dan B selesai maksudnya. Nah, yang E ini dapat diselesaikan setelah C selesai. Ini C ya. Terus yang F ini pendahulunya ini kegiatan C, ya, C selesai baru dapat diselesaikan kegiatan F. Yang G ini kegiatan pendahulunya D sama E, ya. Yang H kegiatan sebelumnya F sama G. Jadi F sama G selesai dulu baru dapat melaksanakan H. Oke. Nah, ini gambar yang tadi ya. Titik start titik awal A dan B ya. A ke C sama D. Terus B langsung ke aktivitas D, D ke aktivitas G. Ini ada panahnya ya, teman-teman ya. C ke C ke F ini ya. Enggak muncul. Ini ya. Maksudnya C ke E, ini C. C ke E ada panahnya ini. Nah, terus C ke F juga, F ke H, G ke H ya. Ini ya, F sama G dilaksanakan dulu baru dapat masukan H yang titik terakhir.
Tidak dulu. Nah, F ini kirim dulunya apa? C kan? Nah, nggak ada. Yang ini ada. Nah, ini ada. Ini ada cuman nggak muncul aja. Nah, ini ada nih. Gitu. Iya. Nah, ini kan ini F, Mas. Nah, ini ada panahnya. Ini kan? Tuh. F dapat dari C aja. Ini cermati ya aktivitasnya ya. Ini sebagai simbol aja, ABC ini sebagai simbol aja untuk setiap aktivitas. Gitu ya. Gitu. Ya. Terjadi titik seperti ini. Nah, ini tadi activity on node. Ya. Titiknya dikasih aktivitas. Kalau ini activity on arrow. Ya. Activity arrow. Lebih rumit activity on arrow karena ada aktivitas dummy ya. Yang menandakan titik sebelumnya selesai dulu baru titik selanjutnya. Ini. Nah, ini aktivitasnya kelihatan lebih banyak karena setiap aktivitas tulis. Ya, kegiatannya ditulis satu-satu. Yang ini titik H tadi ya. Nah, H terakhir selesai, digambarkan tanda panah. Akhirnya ini titik finish. Titik start ini, titik finish ini. Sekarang mulai ke soal hitungannya. Jadwal aktivitas, ini menentukan jadwal proyek atau jadwal aktivitas, artinya kita perlu identifikasi waktu mulai dan waktu selesai untuk kegiatan. Jalur kritis, ya, yang akan dibahas nanti, adalah jalur yang menunjukkan kegiatan dari awal sampai akhir pada diagram jaringan. Kegiatan kritisnya itu setiap kegiatan yang apabila ditunda akan mempengaruhi waktu penyelesaian proyek. Itu akan lebih lama. Nah, yang tadi, ya ini tadi kan nggak ada panahnya, ini ada panahnya. Tentukan jalur kritis dari pembangunan rumah sakit yang tadi ya sebelumnya. Nah, ini ada waktunya nih, sudah mulai soal. Ini ada waktunya. Ya. Kira-kira sama kayak tadi, pendahulunya juga sama kayak tadi. Ya. A sampai H, ya. Masing-masing kita ada waktunya. Ini dalam minggu ya, 2 minggu, 3 minggu dan seterusnya sampai dengan total 25 minggu. Ya. Diindikan aja deh, bentar. Digambarkan aja. Siapa yang bisa bantu saya gambarkan ini ke papan? Ayo, siapa ayo yang bisa gambarkan? Yang dulu saya bagus. Biar lebih jelas, teman-teman. Siapa yang sukarela aja wes. Ini. Ya, tak diri. Cuman nggak ini ya, tapi ya. Oh, ya. Nggak punya warna lain. Kita lihat.
Contohnya activity on load ya. Kalau yang layer nanti biar bisa lebih rumit. Ya. Oh ada G, gimana ya? Kalau mau nulis langsung maju aja. Ya. Jadi A dibagi dari C, ya. D bisa dilaksanakan apabila A dan B sudah selesai. G dilaksanakan apabila D selesai. E dan F dengan lembar dan C. D dengan lembar dan E sama D, ya. H tergantung pada kegiatan F sama G. Dan D selesai baru A bisa dilaksanakan sebagai finish. Ya. Ini. Nah, ini sistematik waktunya ya. A ini 2 minggu. Ya. A ini 2 minggu. B berapa? B berapa? A. E. F. G. H. Nah, kita ngitung jalur yang memungkinkan. Dari A ke H, itu jalur mana aja yang bisa dilewati. A, C, F, H. Pertama. E, F, H. 2 plus plus 3 ya plus 2. Ini ya. A dari sini A, C, F, H. Jalur pertama. Kalau ada sudah mana lain ya, terus yang kedua yang akan memungkinkan A ke H. Jadi A, C, D, H. Nah, kalau seperti berapa? 2 plus 2 plus 4 plus 2. Kan? Ya. A, C, E, terus ini dulu nih. Nah, D, H. Ini jalur kedua. Jalur dua lagi relatif. Apa? A, C, H. Plus jalur ketiga. Jalur ketiga. Alternatif jalur ketiga. Keempat, B, D, ya. Ini plus D, D, ya, D, belum ya, alternatif pas jalur ini ya. Jalur titis adalah jalur yang memiliki nilai terbesar. Nilai terbesar mana nih? Dari 9, 15, 18, 14. Ini disebut jalur kritis. Kenapa disebut jalur kritis? Karena ini membutuhkan waktu yang paling lama
dan harus diselesaikan terlebih dahulu. Tanyakan. Dicermatin dulu. Bocoran aja, nanti soal UAS-nya ini salah satunya. Ayo. Saya bocorkan dulu nih, ini soal UAS-nya ini nanti. Tapi bukan ini ya, bukan angkanya ini ya, nanti lebih rumit lagi ya maksudnya. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Apa? Waktu UAS 1 bulan aja Mas, nanti setelah selesai. Gitu ya. Ayo dicermati dulu, ada yang kan nggak? Yang di ruang Zoom. Pokoknya dari alternatif jalur ya, itu ini kan kebetulan ada 4 nih, ada 4 alternatif, dipilih yang paling besar, hasilnya itu jalur kritis. Ya, Cuman dari soalnya, ada dari soalnya. Saya tinggal ngitung tiap titik jalurnya, jalur setiap aktivitas saja. Itu. Ya. Seperti ini tadi. Ini di foto aja langsung dibawa temannya di rumah. Kan nggak kelihatan di ruang Zoom. Bisa lebih banyak aktivitas maksudnya. Ya, saya bawakan aja nanti. Ya kisi-kisinya lah. Ini nanti ada satu soal yang dari CPM ya, critical path method ya, pengendalian kritis. Gitu. Ini CPM. Yang saya bahas itu CPM ya. Yang paling aplikasinya paling sering digunakan, gitu ya. Gitu. Ayo, dicermati dulu. Jadi ini aplikasinya kalau misalkan ada perusahaan menyusun suatu kegiatan ya, ada proyek ya, itu masih gimana? Ini sama, yang saya upload di e-learning yang untuk tahun 14 ini sama aja sampai gini, cuman beda konsep soal aja ya. Sama. Makanya saya caji hari ini biar lebih mudah dimengerti aja. Gitu. Nah, gitu. Kan 2, 3, 14 ini kan materinya CPM ini. Tuh teman-teman. Jangan lupa absensinya. Absensi learning sebelum di close. Ini maksudnya jalur yang harus diselesaikan oleh proyek itu terlebih dahulu ya. Jadi biar nggak menghambat. Kenapa? Iya sudah pasti ada. Nah, itu yang nanti yang akan ditanyakan di soal maksudnya. Gitu. Nilainya sama. Nilai sama kemungkinan kecil dari 1% dari 99%. Gitu. Nggak mengecil ada. Cuman kalau yang bikin soal ya tentukan dulu lah, nggak mungkin sama lah mas. Gitu. Gitu. Kalaupun ada saya menjumpai soal ya, itu yang sama pun bukan yang jalur kritis. Bukan yang jalur kritis. Jadi kayak gini ya, jalur 1 sama 3 sama sebenarnya, tapi jalur kritisnya tetap nilai di atasnya. Gitu. Nah, nilai yang lebih besar di atasnya. Gitu. Saya sampai sekarang nggak pernah menjumpai soal yang jalur kritisnya sama, nilainya sama nggak pernah.
Ya, yang buat soal udah tahu terlebih dahulu lah. Nanti aplikasinya di soal macamnya ya bisa dalam hitungan hari, minggu, bulan, tergantung ya. Nanti di ujian nggak seperti ini, nanti aktivitas lebih banyak, terus angkanya lebih besar. Nggak dinaikkan, teman-teman? Udah jelas semua? Jangan lupa dituntut materinya, terus absensi di learning. Hah? Masih rahasia dong. Nanti minggu depan saya umumkan pertemuan terakhir ya. Oke. Ini dibutuh ya Mas ya, buat teman-teman yang lain ya. Kenapa? Iya, insya Allah sekarang ini hybrid ya. Satu kelas berapa sih di sini? Banyak ya? Enggak, seperti 3. Janganlah. Nanti saya yang kena soalnya. Kapasitasnya kan maksimal 25 ya, 25 ini. Oh iya, apa? Kuliah apa itu? Kuliah apa itu? Kuliah apa? Enggak, maksudnya mata kuliahnya apa? Oh gitu. Ya nggak apa kalau kursinya ini cukupi. Soalnya nanti minggu depan itu pertemuan materi baru ya. Iya, cuma satu pertemuan aja kan. Gitu. Materi baru di tangan yang baru ya benar. Ya. Kok kepikirannya tahun baru aja nih. Udah plan ya. Keluar kota ya. Gitu. Tahun baru, minggu kedua udah ujian. Ya, sip. Hadiah tahun baru. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, kita akhiri dulu ya teman-teman ya. Kita akhiri dulu, kalau ditanyakan kalau tahu udah paham semua ya. Terima kasih sudah mengikuti kuliah. Mohon maaf kalau ada salah kata selama saya mengajar. Ya. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.